Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Oman. Selamat pagi Ibu Yus. Apa kabar Pak? Sehat ya Bapak Ibu? Ya Alhamdulillah. Ya perkenalkan saya Ahmad Munawir Padli. Masalah yang diangkat untuk diadakan penelitian dan mencari solusi dari PPG ini adalah sepak bola Pak. Dalam hal ini sesuai dengan arahan dari Guru Pamong Ibu Taslimah dan merujuk pada arahan dari dosen pembimbing Ibu Dr. Eka Fitri, beliau menyarankan agar mengangkat satu aja, yaitu menggiring bola gitu. Ya, Mas Munawir, emang masalahnya apa Mas Munawir? Masalahnya itu Pak, siswa yang belajar sepak bola itu khususnya menggiring bola masih mengalami kesulitan begitu Pak. Jadi ada yang kesandung bola yang mereka giring tersebut, dan juga mereka mengalami kesulitan mengendalikan bola. Bola yang harusnya tetap ada dekat dengan kaki, seringkali kelepas atau bolanya itu kabur begitu Pak. Berapa aja yang disiapin Mas Munawir? Ini saya siapin ini Pak. Biasa ada RPP. Boleh di-share slide-nya Pak. Silakan. Mohon izin Ibu Yus. Oke, dalam bentuk Word. Oke, sudah tampak ya Pak? Iya, silakan. Oke, jadi gini, KI 1 sampai KI 4 seperti biasa, masih sama ya. KI 1, KI 2 berarti adalah kompetensi inti. Yang pertama, beratnya itu adalah menghayati agama dan menjalankan ajaran agama. Kemudian KI 2 itu adalah sikap, yaitu menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, bisa berinteraksi, berperilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, dan seterusnya. Kemudian KI 3 itu masuk pada ranah kognitif, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan seterusnya. Dan KI 4 itu adalah keterampilan, itu adalah ranah psikomotor, menunjukkan keterampilan menelan, mengolah, dan seterusnya. Jadi kompetensi dasar KD dan juga IPK itu di sini ada 3.1, menerapkan prosedur kombinasi gerak lokomotor dan gerakan non lokomotor serta manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dengan berbagai permainan bola besar secara sederhana ataupun bola besar dimodifikasi. IPK-nya, para siswa bisa menjelaskan gerak dasar menggiring bola dalam permainan sepak bola. IPK berikutnya 3.1.2 yaitu menganalisis, ya siswa bisa menganalisis atau siswa menganalisis gerak dasar menggiring dalam permainan sepak bola. Itu gimana Mas Munawir? Tunggu saya potong. Kalau Mas Munawir sendiri cabornya apa? Saya nggak ada cabur spesialisasi Pak. Jadi saya tuh memang senang berolahraga, emang nggak ada cita-cita jadi atlet, tetapi saya pengen, karena saya mengajar ngejas, minimal
beberapa cabang olahraga ya saya bisa begitu Pak. Nggak spesialis, belum. Gitu. Mau lulusan mana Mas Munawir? Universitas Islam 45 Pak. Oh gitu, iya. Kemudian ini lanjut, lanjut. Mempraktikkan gerak dasar menggiring dalam permainan sepak bola. Itu tujuan pembelajaran sudah disampaikan oleh dosen pembimbing dan juga dari dosen guru pamong ya. Tujuan pembelajaran harus sama nantinya pada penulisan LKPD gitu. Ini peserta didik dapat menjelaskan gerak dasar menggiring bola kaki. Peserta didik dapat menganalisis gerak dasar. Menganalisis berarti cek and recheck lebih mendalam gitu beberapa kali sehingga bisa ada hasil dari analisa tersebut. Kemudian peserta didik dapat mempraktikkan gerak dasar menggiring bola kaki pada permainan sepak bola dengan benar. Materi pembelajarannya itu yang reguler, tadinya masih ada remedial Pak dan pengayaan, tetapi dihapus saja karena ketika diskusi itu kalau nggak salah sih disuruhnya dimasukkan yang ini aja gitu Pak, nggak ada remedial, nggak ada pengayaan. Tuh. Gerak dasar menggiring bola kaki menggunakan kaki bagian dalam, menggunakan punggung kaki dan kaki bagian luar dengan arah yang lurus dan arah yang zigzag. Gitu. Pendekatannya itu scientific approach yang kita tahu ada 5M ya. Di sini saya rumuskan acak ya, berarti ATCAK, mengamati, mentanya, mencoba, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Komunikasikan berarti juga kolaborasi gitu. Strategi atau modelnya yaitu problem based learning. Problem based learning ya tadi harus ada 5M. Metodenya metode demonstrasi, ada metode tanya jawab, metode diskusi, praktek dan metode drill atau pengulangan gitu. Tunggu Pak Munawir. Ini kalau nggak salah harus ada ABCD. Kok nggak ditulis di sini? Oh baik Pak. Mohon maaf. Ini jadi ABCD itu kan yang A kalau nggak salah itu audience ya. Audience berarti kan ada murid-muridnya. B-nya itu behavior. Behavior berarti kita mendidik mereka supaya mempunyai perilaku yang baik kan begitu. Behavior. Kemudian C-nya itu condition. Kita bisa mengkondisikan tempat kita mengajar, bagaimana caranya supaya tepat guna dan berdaya guna. Dan berikutnya adalah degree. Degree itu berarti lulusan atau outcome dari pembelajaran yang kita laksanakan. Outcome-nya seperti apa? Ya tentu kita pengennya tercapai semuanya di sini gitu. Tapi mohon maaf Pak, ini belum ditulis karena ya ketika kami sedang kuliah menampilkan RPP bimbingan yang kami terima seperti ini. Mohon izin Pak, mohon maaf. Gitu. Jadi nggak ditulis itu Pak Munawir. Itu tipeknya di mana tipek? Nah ini Pak, jadi tipeknya itu ya kan teaching pedagogi gitu. Tipek itu kan berarti pembelajaran pedagogi yang dikombinasikan dengan kemajuan teknologi kan begitu. Di sini ada ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya kita menampilkan video gitu. Kemarin ketika saya mengadakan peer teaching anak-anak murid, ya tentu teman-teman sendiri yang berperan sebagai anak murid diputarkan lagu sorak-sorai bergembira supaya terasa semangatnya begitu. Itu tipeknya Pak kira-kira seperti yang tadi disampaikan. Kemudian ada yang namanya itu video pembelajaran kan biasanya kan kalau nggak ada media guru hanya mendemonstrasikan. Nah ini mendemonstrasikan juga mendemonstrasikan Pak sama, tetapi ada dalam bentuk video, ada juga yang langsung mendemonstrasikan nanti di lapangan begitu ya. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran tadi sebagai disebutkan, bisa menjelaskan, bisa menganalisis dan bisa mempraktikkan gerakan menggiring sepak bola dengan benar gitu.
Ini link YouTube-nya belum saya tulis Pak, mohon maaf, tapi sudah ada videonya di YouTube. Ini segera saya tulis supaya ada alamatnya. Kemudian dikasih tahu kepada siswa kalau mereka mengikuti pembelajaran ini dengan benar, dengan baik, ya insya Allah bisa mengaplikasikan kemajuan, mengaplikasikan ilmu yang dipelajarin untuk kemajuan zaman dengan kegiatan yang positif. Nah, sebelum pembelajaran kita, sebagaimana kita tahu juga harus ada persepsi, mengkaitkan materi pembelajaran yang sebelumnya dengan materi hari ini, gitu. Terusnya ditanya juga nih, ini kan masuk pretest ya, walaupun dengan lisan, gitu. Tapi tetap nanti akan dicatat Pak, gitu. Dari beberapa anak yang bisa jawab kita tandain sebagai data kita. Gitu. Oh ini udah kebayang anak-anak yang memahami sepak bola, apalagi ya sepak bola ini sangat umum, artinya olahraga yang favorit gitu Pak, sangat terkenal gitu. Banyaklah orang yang menyukainya gitu. Tunggu Pak Munir, saya potong. Itu ada sepak bola gimana Pak Munir nonton Piala Dunia? Tadinya sempat Pak nonton Piala Dunia. Yang pertama itu kan pertandingan awal ke Qatar, tuan rumah. Gitu. Lawan Uruguay kalau nggak salah tuh kalah 2-0 itu Pak. Gitu. Tapi memang yang menarik dari Piala Dunia itu ada beberapa artikel yang saya baca. Itu nggak cuma sekedar Piala Dunia, tetapi ada dakwahnya juga di sana. Gitu. Tepat subuh, terus ada buku pengetahuan tentang Islam dan seterusnya gitu. Ada juga kabar bahwa penonton-penonton yang datang ya sebagian adalah penonton yang diundang tetapi dibiayain oleh negara Qatar itu sendiri Pak, karena kan negara Qatar udah menyuruh calon-calon supporter agar tertib. Ya mohon maaf supaya nggak terjadi kerusuhan sebagaimana pernah terjadi di Kanjuruhan di Kota Malang Jawa Timur gitu Pak. Ya mohon maaf punten gitu. Ya belum alam itu benar atau enggak, tapi yang saya terima beberapa informasi di media sosial, kira-kira kurang lebih begitu. Jadi unik Pak ini Piala Dunia Qatar. Memang saya nggak mengikuti terus-terusan karena kan tugas membuat LK dan tugas-tugas lainnya kan juga harus dipenuhin gitu. Kalau cuma untuk skor kemarin Argentina juga menang, ya saya juga tahu Belanda juga lawan Amerika menang juga. Ya baru sebatas itu aja Pak. Gitu. Ya silakan Mas Munir lanjutin. Terus kamu ngapain aja tuh kalau kamu ngajar aja rencananya gimana? Ya jadi rencananya sebagaimana yang biasa dilakuin oleh guru olahraga pada umumnya gitu. Oleh sebab kami menjalani PPG itu arahnya kita diminta supaya kita punya kreasi, punya inovasi gitu. Media-media pembelajaran kita bikin modifikasi dan kami coba mengadakan pelajaran sebaik mungkin, sebaik-baik kami bisa supaya pembelajaran tersebut bermakna dan menyenangkan para siswa begitu Pak. Nah, pemanasan yang nanti disampaikan oleh saya dalam bentuk pertama itu main kucing-kucingan, sebagaimana ada dalam video peer teaching. Setiap murid itu semuanya harus gambreng dulu Pak. Gitu. Nanti kan kalau nggak salah tuh setelah penilaian akhir semester yang masuk mah kira-kira ya sekitar 60-70% lah, nggak masuk 100%. Begitu. Nanti saya juga akan kondisikan bagaimana caranya supaya tepat guna dan berdaya guna. Awalnya gambreng dulu, gambreng sedikit keluar, kan seperti permainan tradisional Pak. Nah, udah keluar dari misalkan katakanlah 25 siswa atau 30, tinggal separohnya, lama-lama tinggal sepertiganya, tinggal 5 orang. Nah, ini sisa 5 orang ini, ya kalau bisa saya kasih nomor diundi Pak. Jadi siapa yang dapat nomor si orang yang jaga yang jadi kucing mengejar umpan atau mengejar bola yang perumpama itu ceritanya sebagai makanan. Nah, orang tersebut ditentuin keadaannya berperan sebagai kucing berdasarkan nomor yang orang itu atau murid itu tersebut peroleh setelah diundi begitu. Dimainkan ya sekitar beberapa waktu ya, kalau bisa mah sampai ada yang jaga kira-kira mah
5 atau 10 gitu Pak. Nanti kan mereka menggiring ya sedapatnya aja, nanti sambil digelindingin bolanya, tentu diberhentiinnya dengan cara ada yang diinjak, ada yang langsung dikasih lagi ke kawannya, gitu. Nanti membentuk lingkaran, gitu Pak. Ya seperti itu, gantian-gantian jaga. Nanti setelah udah cukup, baru pemanasan dalam bentuk yang biasa kita lakuin. Dari ujung kepala, ya dari kepala sampai kaki, begitu. Wah bener kamu ngajar di mana sih? Di SD Pak. Itu anak SD emang udah bisa diajarin kelas berapa? Kelas 5 Pak rencana yang saya itu. Ya itu kelas 5 berarti emang bukannya udah pada jago main bola? Ya ada yang udah jago banyak Pak, tapi untuk ya biasanya kamu yang ditarget perempuan yang saya potong. Iya, jadi umumnya itu kalau anak perempuan memang kurang begitu menyukain Pak permainan sepak bola gitu. Tapi anak laki pun walaupun banyak yang suka permainan sepak bola, masih ada 1 atau 2 atau 3 orang yang masih mengalami kesulitan dalam menggiring bola kaki, begitu Pak. Oke, boleh saya lihat Mas Munawir videonya? Oh boleh Pak, sebentar, mohon izin. Ini video kamu bikin pakai apaan? Aplikasi CapCut itu Pak. Belajar kepada anak saya kelas 6 SD, dia udah jago. Ya lanjut Mas Munawir. Mohon maaf Ibu Yus, mohon izin. Di play dulu Mas. Wah ini yang tokoh kartun itu ya Mas Munawir. Iya, saya akan baca tuh Pak. Aku coba setelah ketika Jepang lawan Jerman ya itu. Dia cuma hanya dibilang aja itu. Ngobrol dia lu kan ada Mas. Oke cukup Mas Munawir. Oke Pak. Dimajuin Mas Munawir. Oke. Itu kamu bikin di mana Mas Munawir? Di stadion. Jadi itu ada sarana olahraga Pak. Dekat rumah itu namanya community center. Alhamdulillah itu saya bikin siang-siang, kalau pagi dan sore sangat ramai sekali gitu. Jadi habis sholat Zuhur saya bikin aja. Itu apa sih yang kamu ajarin nanti rencana ke anak itu, konsep-konsep penjas itu bagaimana? Ya kan penjas itu kan yang pertama adalah safety, ada movement, terus harus ada fun, having fun rasa kita itu bersenang-senang gitu ya. Tentu nanti pembelajaran yang akan saya adakan itu ya yang paling awal itu adalah perkenaan bola. Kalau perkenaan bolanya udah betul, ya insya Allah ke depannya juga bisa berlanjut. Kemudian langkahnya ya nggak boleh langsung cepat, harus awalnya itu pelan-pelan dulu. Itu kemudian kalau udah bisa langkahnya pelan terus bolanya nggak kabur, ya berarti bisa ditambahin kecepatan langkahnya Pak. Baru ada lari ya pelan-pelan sambil menggiring bola menggunakan yang tadi disebut kaki bagian luar, punggung kaki atau kura-kura kaki, dan kaki bagian dalam. Nah tentu di sini harus pandangannya fokus ke bola dan sekitarnya begitu. Karena kalau ngelihat ke depan aja terus bolanya nggak dilihatin ya susah juga Pak, nanti bolanya kelepas. Tunggu kamu Nawir, itu bukannya harus itu bolanya
udah di kaki terus kita harus lihat dong, kalau misalkan nggak lihat ke depan kita nabrak. Ya itu tadi Pak, jadi harus ngelihat juga ke bola, fokus ke bola, tapi juga harus perhatikan sekitarnya. Itu jangan sampai cuma lihat ke bola tapi ada orang datang atau lawan merebut umpamanya ketika sedang bermain gitu. Nah, nanti gagal menggiringnya itu kan, sesuai tujuan menggiring itu kan yaitu diantaranya adalah menghambat permainan, mendekati daerah pertahanan lawan, kan begitu. Kemudian ya tangannya tetap rileks gitu kan, jika ingin memberhentikan bola ya berarti harus menggunakan telapak kaki gitu, atau kita bilang diinjak gitu Pak. Pak Munawir sebelum pernah ini enggak, sorry Pak Munawir ya, pernah itu belajar konsep penjas itu bagaimana sih? Ya pada awal perkuliahan kan Pak Oman memberikan paparan kepada kami. Jadi isu-isu dalam pembelajaran pendidikan jasmani ya masih banyak guru yang belum bisa membedakan penjas dengan pendidikan olahraga. Kan kalau penjas itu kan banyak modifikasinya banyak. Tapi kalau pendidikan olahraga itu ya mengarahnya kepada prestasi supaya bisa mencapai yang tertinggi, kan begitu. Tentu keadaan-keadaannya harus sesuai dengan peraturan yang diberlakukan dan memang baku itu pendidikan olahraga. Kemudian ya kalau kesulitan guru yang umum, terus kemarin merujuk kepada paparan Pak Oman dan Bu Yus itu, sorry Pak Oman, konsep gerak itu kompetensi dasar materi yang akan diajarin langsung kepada teknik terjebak kepada pembelajaran teknik. Padahal itu masih kalau untuk SD sebenarnya nggak cuma SD aja Pak, untuk SMA pun atau SMP juga bisa diadain yang namanya permainan yang mengarah pada teknik, kan begitu. Terus ada pola gerak dasar, pengembangan pola gerak, nah, baru nanti teknik cabang olahraga. Tanpa mereka sadarin, secara perlahan-lahan mereka udah masuk pada pembelajaran teknik. Kira-kira begitu Pak. Mereka kalau nggak salah ada 8 itu. Ini rubrik penilaian juga nih, penyusunan instrumen gitu. Ada beberapa. Oh iya, Pak Munawir boleh lihat itunya, instrumen LKPD. Oh baik Pak. Nah ini itu LKPD dikasihnya kapan Pak, Mas Munawir? Jadi ketika saya masuk kelas, nah, biasa kan ada persepsi, saya berdoa dulu, pimpin nyanyi, kemudian absen. Dalam persepsi ya tentu menanyakan materi sebelumnya, nanya anak udah makan belum, bagaimana keadaannya, sehat semua enggak, dan seterusnya. Begitu. Itu udah masuk kepada tahap inti, ya sebelum ke lapangan, rencananya akan diputarkan video pembelajaran walaupun cuma sebentar. Gitu. Tentu nantinya juga saya akan mendemonstrasikan. Nah, begitu udah ada video, udah ada tadi pretest. Nah, itu pretest ada di LKPD nggak Pak Munawir? Nggak ada Pak, itu bentuknya lisan, tetapi nanti tetap akan ditulis siapa aja yang bisa menjawab dengan benar ya pertanyaan pretest. Apa yang kalian ketahui tentang sepak bola, kan kira-kira begitu. Kemudian apa yang kalian ketahui tentang teknik menggiring bola. Nah, nanti kan jawabannya macam-macam tuh. Ya nggak mungkin semuanya Pak, paling sebagian yang kira-kira bisa mewakilin jawaban anak-anak yang sedang diajarin tersebut. Nah, baru ketika udah menonton video dan ada persepsi tadi, dibagikan LKPD kepada para siswa. Nah, ketika udah mereka megang, tuh mereka langsung ngisi Pak Munawir. Oh enggak, mereka itu disuruh baca sebentar, terus dibawa ya itu LKPD, dimasukin ke dalam tas yang aman, terus kita pergi ke lapangan karena kita harus mencoba gitu. Udah sampai di lapangan kan kita guru membagi murid itu dalam kelompok nantinya saat pemanasan, saat pelaksanaan pembelajaran teknik menggiring bola itu. Tapi
Sebelumnya memang udah ke lapangan kita bikin lingkaran, Pak, seperti yang disampaikan sebelumnya. Pemanasan yang kita adain di sini warm up atau stretching enggak seperti dulu, gitu. Kalau dulu kan anak-anak disuruh lari ke lapangan. Nah, ini kita adain pendekatan dengan permainan tradisional tadi, kucing mengejar bola, kucing mengejar makanan. Kucingnya ya anak murid, makanannya itu ya bola, gitu. Baru setelah itu, eee ini rencananya saya akan siapin bola 4 Pak, karena kalau terlalu banyak juga kan beresiko gitu. Nanti, antriannya nggak terlalu lama juga gitu. Mereka mulai mempraktikkan gerak dasar giring, eee, pertama dari bola kain, kemudian dari bola plastik, baru dari bola futsal. Nah, ini pun ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melihat bola itu harus dengan konsentrasi dan bola harus dikendalikan sesuai dengan keinginan pemain. Tunggu, sorry Pak Munawir, itu kalau mereka pada syuting atau menendang itu gimana nih Pak Munawir? Ya itu dia Pak, jadi kita harus mengadakan pembelajaran ya istilahnya ya bukan nakut-nakutin ya, apa, guru harus berwibawa di hadapan murid gitu Pak, murid harus mengikuti apa yang, guru perintahkan, kan begitu. Yang penting aman, kalau ada murid yang lagi sakit atau kurang sehat ya tentu, eee, disuruhnya hanya di pinggir aja, nggak boleh. Kalau nilai gimana nih mau Munawir? Yang namanya penjas, kita murid udah hadir aja, udah pakai kaos, udah pakai baju olahraga, udah pakai sepatu, udah nilainya 75 Pak, gitu. KKM, itu ini penjas, inilah penjas, gitu. Kita nggak mau ngasih nilai jelek untuk anak murid. Coba Pak Munawir saya lihat bawahnya lagi ya, apa tuh LKB lampiran bagaimana? Ini jadi nggak ditulis ya ABCD-nya. Ya sebetulnya walaupun nggak ditulis ya udah, ini udah bisa mewakilin, tapi mohon maaf kalau mau ditulis tetap saya tulis, Pak. Ya ditulis itu ya ABCD-nya itu behavior segala itu audience dan tulisnya itu. Oh iya, Pak Munawir saya mau tanya. Oh iya Bu Yu silakan. Tuh kalau permainan kenapa cuma kucing-kucingan? Ya sebetulnya ada beberapa permainan lagi ya Bu, gitu. Permainan nggak cuma kucing-kucingan, mengejar-ngejar bola gitu. Ya artinya, eee, misalkan masih dalam bentuk lempar-lemparan, kucing-kucingan nggak kaki, diawali dengan, nah itu Pak Munawir yang saya maksud. Oh bisa, baik Bu nanti saya akan laksanakan. Terima kasih atas pencerahannya, gitu. Oh ya silakan Pak Munawir itu, lihat bawahnya itu bagaimana, BPD. Baik baik. Kalau proses dengan virus gimana Pak Munawir, sama nggak? Sama Pak, proses dengan virus sama ini, pertanyaan, untuk mengukur apakah ini siswa ada, bayang-bayangnya nggak, cerah-cerahnya nggak, begitu. Bahan ajar, ya oke Pak Munawir. Kamu pernah jualan itu, kompetisi sepak bola? Pernah Pak, tahun 96. Oh itu perlu itu gimana, tunjukkan itu. Tapi itu ya harus 3 tahun belakang. Iya Pak, iya. Sekarang masih suka main sepak bola? Jarang ya Pak, kalau main sepak bola itu paling-paling ya hari Jumat aja sih, sama temen-temen. Sebentar ngulis guru olahraga. Iya, tapi kalau sore sering hujan Pak, apa ya namanya, eee, sering diundur juga jadinya, karena kan kita udah bayar lapangan itu untuk hari Jumat habis asar gitu. Nah itu dia tuh. Coba Pak Munawir kamu jelasin LKPD. LKPD itu apa sih Pak Munawir? LKPD itu lembaran untuk membantu kita, eee, guru yang sedang PPG supaya mendapatkan, data tentang, kondisi anak, sejauh mana kondisi yang bagaimana gitu, kondisi anak tersebut sejauh mana pemahaman yang udah ada pada diri mereka. Tuh, dan LKP ini nggak cuma ranah kognitif aja, Pak. Ada ranah afektif, ada juga ranah psikomotor. Maksudnya itu gimana, Pak Munawir? Itu tadi, kalau ranah afektif itu kan berarti sikap mereka itu ada di sana, ada tanggung jawab, ada disiplin, ada kerjasama. Lalu penilaiannya gimana, Pak Munawir? Ya, seperti yang disebut tadi, Pak. Gitu. Kan nggak mungkin mereka kan main sendiri, artinya
mereka menolong remaja itu juga udah bisa dikatakan kerjasama. Baik Pak Munawir. Langsung aja ditulis gitu Pak Munawir. Iya Pak, karena kalau menggunakan 1, 2, 3, 4, mulai berkembang MB, mulai membudaya dan itu agak-agak apa ya, rumit ya Pak. Kemarin tempo hari disarankan oleh guru pamong dan dosen pembimbing yang mudah aja Bapak-bapak supaya ketika nanti uji komprehensif bisa dipahamin karena kan sangat eh, jeli itu kan dosen-dosen penguji komprehensif tersebut. Gitu. Oke Pak Munawir, ini kisi-kisinya mana Pak Munawir ini Pak? Kisi-kisi tes tertulisnya ini Pak. Iya. Kalau Pak Munawir karena saya mengajar SD cuma 2 soal aja Pak. Iya. Kalau banyak-banyak juga kasihan. Mereka pada pakai gadget nggak Pak Munawir? Oh, gawai maksudnya Pak? Ya, ya ada Pak, paling cuma apa ya, 50% kurang lah. Gitu banyak yang dari mereka itu tergolong menengah bawah itu. Nah, ini Pak data PD-nya seperti ini. Kita penilaiannya ini adalah psikomotornya dan keterampilan. Gitu. Baik Pak Munawir. Nah, jadi yang bisa disimpulkan ini Pak Munawir ya. Kalau hotnya mana Pak Munawir? Nah, kalau hot itu kan berarti masuk ranahnya itu kan C4 Pak. Jadi menganalisis, kita kan menganalisis berarti kan bisa menguraikan tahap-tahapannya apa, prosedur-prosedurnya bagaimana. Itu. Oke, itu hot ya Pak. Yang apa sih yang Pak menurut tentang host itu gimana Pak menurut Jujur kalau di SD itu beda dengan SMA terutama ya. Saya ini kan sebelumnya ngajar di SMK, itu SMA sederajat. Oh, kenapa nggak ngajar di SMA aja Pak Munawir? Ya karena ketika buka formasi ya di SMK nggak ada formasi berolahraga Pak. Gitu. Jadi kan saya waktu itu masih ngajar 2, di SD 3 hari, di SMK 3 hari. Jadi saya pikir udahlah, saya mending emang yang ada formasinya itu di SD, saya ngajar SD sesuai dengan S1 saya linear gitu. Oh gitu. Baik Pak Munawir ya, jadi gitu ya. Gitu. Oke, setelah itu Pak Munawir cukup. Bu Yus ada lagi Bu Yus mau tanya. Sudah cukup. Begini Pak Munawir, terakhir RPP itu gunanya untuk apa? Ya, jadi gini Bu Yus, RPP yang kita gunakan pada pembelajaran tentu digunakan sebagai acuan, sebagai landasan. Gitu. Kita mengajar, kita ya walaupun ngajar bisa-bisa aja nggak pakai RPP, tapi nggak terstruktur dengan maksimal. Gitu. Sedangkan kalau pakai RPP, di sana ada yang namanya keterangan media pembelajaran, metode, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tentu pembelajaran lebih terarah, Bu Yus, gitu. Dan memang di sini ya kita luar biasa sekali RPP yang udah kita rancang, insya Allah sangat berguna untuk kedepannya karena ada dimasukin ke dalamnya itu konsep TPEC, ada konsep host TPEC-nya ini Bu, yang keren luar biasa gitu. Walaupun teknologi nggak melulu internet aja, enggak gitu. Banyak ya, contohnya ya mohon maaf misalkan kayak stopwatch itu kan juga teknologi gitu. Baik, Pak Munawir silakan ditutup. Ya, sudah cukup ya Bu, sudah 30 menit. Ya, baik, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan oleh Pak Oman dan Ibu Yus. Ini paparan dari saya, Pak Ahmad Munawir. Saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan, mohon bimbingan, mohon doa, mohon supportnya supaya saya sebagai guru bisa meningkatkan profesionalitas ke depannya gitu sehingga dapat mencerdaskan bangsa Indonesia ini. Demikian yang bisa disampaikan Bu Yus, terima kasih banyak. Ya. Itu aja Pak Munawir ya, tetap itu ya inovasi. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.